Triono, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Selamat sore, ini baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, baik juga. Terima kasih ya Pak Tri. Saya ingin memulai percakapan kita tentang kelas supervisi hari ini. Nah, dari observasi ini, kompetensi coaching apa yang kira-kira ingin Pak Tri kembangkan? Ya Bu, menurut saya dari observasi hari ini, saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif karena saya merasa itu penting dalam proses coaching efektif ini. Baik, begitu ya Pak Tri ya. Jadi kita akan fokus pada mendengarkan aktif ya. Kira-kira bagian mana yang ingin Bapak amati lebih lanjut dalam sesi coaching nanti? Bagian saya ingin amati lebih lanjut, saya ingin perhatikan cara saya untuk menggali kata-kata kunci dari coaching dan bagaimana saya bisa menanggapinya dengan tepat. Oh begitu ya Pak Tri ya. Baiklah, kalau begitu bagaimana penilaian Bapak sendiri mengenai kemampuan mendengarkan aktif Bapak saat ini? Menurut saya sudah cukup baik, tapi saya masih merasa perlu meningkatkan kepekaan saya terhadap hal-hal yang tersirat dalam coaching ini, Bu. Oh, oke lah, kalau begitu saya akan amati itu nanti. Kira-kira apa harapan Bapak nanti dari observasi ini? Harapan saya setelah observasi ini, saya mendapatkan masukan dan yang konkret agar bisa memperbaiki dan mengembangkan teknik dalam mendengarkan aktif saya, Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan mencatat dan mengamati selama sesi coaching nanti. Mari kita mulai ya Pak. Iya, Bu. Selamat pagi Bu Ida, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Triono, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak. Sama-sama Bu Ida. Baik Bu Ida, hari ini kita akan membahas topik apa yang Ibu ingin bicarakan dalam coaching pada hari ini. Baiklah Pak, saya ingin berbicara tentang tantangan saya dalam manajemen waktu yang sering saya kewalahan dan belum menemukan cara yang efektif untuk menanganinya Pak. Oke Bu Ida, bisa diceritakan lebih lanjut bagian mana yang Ibu merasa kewalahan dalam menghadapi kesulitan itu? Saya sering merasa sulit mengatur prioritas, banyak tugas yang datang bersamaan dan bingung mana yang harus saya dahulukan Pak. Jadi Ibu merasa ada banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan ya? Dan itu membuat Ibu bingung untuk menentukan prioritas seperti itu Bu Ida? Iya, betul sekali Pak. Apa yang menurut Ibu menjadi tantangan terbesar dalam menentukan prioritas tersebut Bu Ida? Mungkin saya terlalu ingin menyelesaikan semuanya dalam sekaligus tanpa memikirkan langkah-langkah kecil yang lebih realistis. Baik Bu Ida, jadi mungkin Ibu merasa terburu-buru menyelesaikan banyak hal sekaligus. Bagaimana jika kita mencoba untuk membuat rencana aksi kecil untuk membantu Ibu menentukan prioritas secara lebih sistematis lagi Bu ya? Itu ide bagus Pak ya, terima kasih atas idenya Pak karena sudah membantu. Baik Bu Ida, mari kita mulai dengan menetapkan langkah yang pertama, yang paling mendesak dulu. Nah, apa satu hal yang bisa Ibu lakukan hari ini untuk mengurangi rasa kewalahan tersebut? Pak Triono, baik Bu. Pak Triono, bagaimana menurut Bapak tentang sesi coaching dengan Bu Ida Dahlia Sarah tadi? Bu, menurut saya sesi coaching saya dengan Ibu Ida tadi sudah berjalan dengan cukup baik. Saya juga sudah mencoba menerapkan mendengarkan secara aktif, meskipun masih ada beberapa momen di mana saya masih perlu lebih banyak lagi menanggapi kata-kata kunci dari Bu Ida. Oh begitu ya Pak Tri ya. Ya, Apa yang membuat Bapak menilai demikian? karena masih ada beberapa saat di mana saya masih merasa terlalu cepat dalam memberi respon kembali kepada Bu Ida sebelum benar-benar saya mendengarkannya secara lebih dalam lagi Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Tri? Boleh Bu, silakan. Begini Pak Tri, tadi saya mengamati bahwa saat Bu Ida bercerita tentang tantangannya, Bapak sudah berhasil merangkum dengan baik
dan itu sangat membantu Bu Ida merasa didengarkan ya Pak Tri. Itu sudah sesuai dengan standar pendekatan aktif yang sudah kita rujuk. Terima kasih Bu, senang saya mendengarnya. Namun saya juga melihat sebenarnya ada ruang untuk pengembangan saat Bu Ida membahas masalah prioritas. Saya perhatikan bahwa Bapak bisa menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya Bu Ida rasakan sebelum memberi solusi. Nah, bagaimana kalau menurut Bapak Tri? Iya Bu, setuju saya Bu. Sepertinya memang saya masih lebih banyak lagi untuk menggali perasaan dan pemikiran Bu Ida sebelum masuk ke dalam solusinya Bu. Syukurlah kalau begitu. Baik, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang yang akan Pak Tri lakukan untuk meningkatkan lagi perform mendengar aktif di sisi berikutnya, Pak Tri? Menurut saya akan lebih banyak lagi untuk bertanya, kemudian memberi waktu bagi coaching untuk merenung sebelum saya merespon kembali. Oh begitu. Nah, kapan kira-kira Bapak akan mencoba pendekatan ini? Saya akan mencoba memulai pendekatan ini di sesi coaching berikutnya, kemungkinan minggu depan Bu. Oh begitu. Berarti hari Selasa depan ya? Iya Bu. Baik, saya akan mencatat ya Pak Tri hasil pengamatan ini dalam form supervisi akademik. Nah, apa yang Bapak dapat dari proses kita hari ini? Yang saya dapat dari proses hari ini, saya merasa lebih jelas mengenai area apa yang perlu saya kembangkan dan bagaimana saya bisa lebih mendengarkannya dengan lebih baik lagi Bu. Bagus sekali Pak Tri. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai ketemu lagi minggu depan hari Selasa ya Pak Tri. Assalamualaikum.